Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Iya. Halo. Selamat siang. Iya, Mbak. Boleh duduk dulu. Makasih, Mbak. Boleh tahu, sekarang saya sedang berbicara siapa? Nama saya Bella, Mbak. Oh, Bella. Tadi kesini naik apa? Naik mobil, Mbak. Gimana perjalanan ke sini? Lumayan lancar sih, Mbak, karena kan ini juga bukannya waktu pergi kerja ataupun jam makan siang ya, jadi agak lenggang jalanan. Emang rumahnya di mana? Rumah saya di Pasir Putih, Mbak. Oh, jauh ya? Mbak, Effort sekali di sini. lumayan. Sebelumnya, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Kamu bisa manggil saya Kak atau yang lainnya nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Bella ceritakan kepada saya? Jadi tuh, Mbak, jadi beberapa bulan yang lalu tuh saya putus sama pacar saya. Nah, alasan saya putus itu karena saya udah nggak tahan sama sikap dia yang semena-mena, yang suka main tangan. Tapi di satu sisi saat itu saya juga masih sayang sama dia. Nah, untuk perjuangan saya lepas dari dia tuh benar-benar perjuangan yang kayak harus memperkuat diri, karena ya itu logika sama hati saya itu berbanding terbalik. Jadinya ya akhirnya saya lepas. Nah, kami kan hubungannya LDR, Mbak. Nah, karena ini udah mendekati libur semester, teman-temannya bilang kalau dia bakal pulang. Saya takut, Mbak, kalau misalkan saya tiba-tiba nanti ketemu sama dia. Saya masih sayang, cuma saya belum siap untuk takutnya dia melakukan hal kekerasan lagi ke saya. Kalau misal dia minta balikan, terus saya nggak bisa, saya takut, Mbak. Jadi kamu takut bertemu dia kembali jika dia pulang ke sini? Iya, Mbak. Kalian putusnya udah berapa lama? Sudah hampir 3 bulan, Mbak. Selama 3 bulan itu nggak ada komunikasi atau semacamnya gitu? Kalau untuk dari dia masih sering nyari-nyari saya sih lewat teman-teman saya. Tapi kalau untuk sayanya sendiri, saya membatasi diri saya agar saya bisa merefleksikan perasaan saya, agar saya bisa mengambil waktu untuk diri saya sendiri, untuk menyadari apa yang kemarin terjadi. Mungkin dari situ sih saya belajar bahwa nggak sama dia aja saya bisa menjadi diri saya menemukan jati diri saya. Jadi itu yang kamu dapati setelah kamu refleksi Iya, dan tidak komunikasi dengan dia lagi. Jika sewaktu-waktu kamu bertemu dengan dia secara tidak sengaja, apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya itu sih, Mbak, yang buat saya, alasan saya kenapa datang ke Mbak. Saya mau minta masukan dari Mbak, bagaimana cara saya untuk menghadapi itu. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa memberi nasihat yang seperti yang Anda inginkan, tapi kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya dari permasalahan kamu. Apa respon kamu setelah tahu kalau dia men-stalking kamu? Takut sih, Mbak, sebenarnya pas teman-teman saya ngomong. Nah, tapi teman-teman saya udah coba kok untuk proteksiin saya. Jadi kayak misalkan dia nanya, teman-teman saya kayak langsung nge-stop. Lo nggak perlu deh nanya dia lagi, biarin dia lepas dari lo sepenuhnya. Nah, karena itu dia makin gencar, Mbak, untuk cari tahu tentang saya lagi lewat teman-teman saya yang lain lagi.
Itu sih Mbak. begitu. Iya Mbak. Gitu ya. Hmm, kalau begitu, saran saya sih, jika sewaktu-waktu kamu ada reuni sama teman-teman SMA kamu dan dia hadir, menurut saya kamu tidak usah hadir. Jika kamu masih ada rasa takut atau trauma dengan dia. Iya Mbak. Itu sih yang sempat saya pikirin. Malah saya berpikiran kalau misalkan dia pulang, saya yang akan pergi dari kota ini. Tapi saya mikir kalau misalkan saya terus-terusan menghindar, saya takutnya malah selalu lari dari masalah saya Mbak. Jika kamu merasa takutnya kedepannya bakal lari terus dari masalah, kamu harus bisa untuk bertemu dengan dia, harus siap. Tapi sebelum itu kamu harus menyiapkan dulu mental kamu jika mau bertemu dengan dia. Tuh. Iya Mbak. Mungkin saran dan masukan dari Mbak tadi bisa saya pertimbangkan. Namun untuk berada di fase saya siap untuk bertemu dia, mungkin saya tetap akan perlu Mbak untuk menguatkan mental saya dan lepas dari trauma ini Mbak. Oke, tidak apa-apa. Nanti setelah ini kita atur jadwal untuk kedepannya ya. Mbak. Nanti sesi konseling hari ini cukup sampai di sini. Iya Mbak. Ya. Mungkin itu aja Mbak. Nanti untuk lebih lanjutnya saya pribadi chat ke Mbak aja. Tidak apa-apa. Makasih banyak ya Mbak Iya, udah terima kasih. mendengar.